Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Pribadi yang Murah Hati. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kita harus membangun karakter ilahi dalam kehidupan kita. Sebab ciri orang yang semakin dewasa rohaninya adalah sifatnya semakin serupa dengan Kristus, yaitu salah satunya adalah murah hati. Arti murah hati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suka memberi, mudah memberi, tidak pelit, penyayang, dan pengasih, suka menolong, dan baik hati. Jadi orang yang murah hati bukan hanya suka memberikan uang, tetapi ia juga punya sifat menyayangi, mengasihi, dan suka menolong orang lain. Tuhan mau kita punya sifat yang seperti ini. Mengapa kita harus bermurah hati? Pertama adalah bahwa murah hati itu sifat Allah. Anak harus memiliki sifat bapanya. Matius 5 ayat 45 sampai 48. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah juga berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu mengasihi semua orang, baik orang yang baik atau tidak baik. Tuhan memberi hujan yang sama kepada mereka. Sehingga kalau kita berbuat baik hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita, mereka yang tidak mengenal Tuhan juga melakukan hal yang sama. Tetapi jika kita sungguh-sungguh anak Allah, maka kita juga harus dapat berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Inilah sifat Allah yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Yang kedua, mengapa kita bermurah hati? Murah hati itu adalah buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan, dan seterusnya. Karakter orang percaya yang hidupnya atau hatinya telah dibaharui oleh Roh Kudus, ini adalah buah roh yang hidup di dalam kehidupannya, dan juga hidup di dalam kehidupan kita. 1 Korintus 13 ayat 4 berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jika kita hidup di dalam kasih Allah, maka kemurahan hati itu harus nyata di dalam kehidupan kita. Kemudian, mengapa kita harus menjadi pribadi yang murah hati? Sebab Allah sendiri sudah menyatakan kemurahan hatinya di dalam kehidupan kita. Efesus pasal yang kedua ayat 1, ayat 8 dan 9. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku, karena kemurahan Tuhan, maka kita tidak menerima apa yang seharusnya
kita terima, yaitu penghukuman atau kematian kekal. Tetapi karena kemurahan Tuhan juga kita menerima apa yang seharusnya tidak kita terima, yaitu keselamatan atau kehidupan yang kekal dari Allah. Jadi kita bisa melihat bagaimana kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesus rela mati bagi kita ketika kita masih orang berdosa. Bahkan Allah mengampuni setiap dosa kita yang percaya kepadanya. Kita dibenarkan di dalam Kristus. Bahkan Allah mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Ada suatu hubungan yang intim dan begitu luar biasa. Jadi betapa besarnya kemurahan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita juga harus menjadi pribadi yang pemurah. Jika Allah memiliki kemurahan hati yang sedemikian rupa, bukankah kita juga wajib bermurah hati kepada orang lain? 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan, melainkan juga dengan perbuatan. Jadi ketika kita melihat seseorang menderita, kita tidak hanya berbelas kasihan di dalam hati, tetapi juga harus melakukan suatu tindakan nyata dengan rela berkorban. Bahkan dengan tidak mengharapkan balas jasa. Itulah sifat yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yaitu murah hati. Kita mungkin tidak bisa menolong semua orang. Namun siapa saja orang yang Tuhan hadapkan untuk kita layani, mari kita layani. Dan itu bisa kita mulai dari orang-orang terdekat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu bisa kita mulai dengan keluarga kita sendiri. Ketika kita mengerjakan kemurahan hati, maka kita juga akan menuai kemurahan hati. Bahkan kita menjadi orang yang berbahagia, menjadi pribadi yang sangat diberkati Tuhan. Terlebih lagi, kita menjadi sama seperti Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Ajarlah kami menjadi sama seperti Engkau ya Tuhan. Menjadi pribadi yang memiliki kemurahan hati. Sehingga melalui kehidupan kami, banyak orang-orang diberkati dan nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Bapa yang baik buat setiap firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita menjadi pribadi yang bermurah hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.